Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu juga, Bapak Ibu hebat yang udah hadir di sini setelah mengajar. Terus terang saya deg-degan soalnya berbicara di depan Bapak Ibu guru sendiri tuh malu sebenarnya gitu. Ilmunya tuh masih belum seperti Bapak Ibu di sini. Dan selama mengikuti pendidikan guru penggerak pun yang saya rasakan adalah ini tuh pernah kita lakukan gitu. Semua hal-hal yang pernah dilakukan di kelas yang Bapak Ibu guru lakukan kepada saya pun ini sebenarnya adalah hal-hal yang biasa kita lakukan. Jadi bukan hal-hal yang baru. Tetapi mungkin ada beberapa hal-hal yang saya akui banyak melakukan kesalahan di kelas. Nah, kemudian diberikanlah beberapa materi di guru penggerak. Salah satunya adalah budaya positif. Jadi bagaimana kita mengembangkan dan menjalankan budaya positif di sekolah. Nah, kebetulan ini adalah fasilitator kami di guru penggerak, ada Ibu Emis Yohana, dan pengajar prakteknya Ibu Ade Siti Haryani. Kebetulan sudah pernah ke sekolah kalau Bu Emis lokasinya di Jawa Timur. Nah, materi hari ini yang akan saya bagikan adalah tentang paradigma perubahan dan disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan restitusi. Nah, sebenarnya ini sudah kita lakukan di kelas, tetapi mungkin kalau saya sih menyadari ada beberapa hal yang saya melakukannya kurang tepat seperti itu Bapak Ibu, yang akhirnya berdampak kepada murid. Nah, sebelum kita memulai, Bapak Guru hebat, mungkin ada tidak yang bisa memberikan pendapat apakah yang dimaksud dengan budaya positif? Mungkin yang di pikiran Bapak Ibu tuh budaya positifnya apa sih? Seperti itu ya. Mungkin adakah budaya positif yang sudah diterapkan dengan baik di sekolah kita? Mungkin Mama Lena kali ya, Mama Lena. Ya, budaya positif itu menurut saya adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap baik dan itu kita lakukan. Contoh, datang ke sekolah tepat waktu, berpakaian yang rapi, masuk ke kelas dengan tepat waktu juga, ya seperti itu contohnya. Baik, Mama Lena. Nah, budaya positif itu kan budaya yang menjadi ciri khas kita sebenarnya, ciri khas kita di sekolah. Ciri khas kita itu kan adalah batik, ya. 5 batik. Nah, 5 batik ini kan kita sudah menjalankan, ada yang baik, ada yang tidak. Nah, itu yang kita sebut dengan budaya positif. Nah, tinggal bagaimana kita mengembangkan budaya positif ini menjadi lebih baik lagi dengan beberapa cara tadi. Nah, sebelum memulai teori-teori ini, mungkin kita main dulu kali ya, main dulu. Bapak Ibu mungkin boleh berpasangan ya. Nah, berpasangan. Nah, berpasangan jadi A dan B. Siapa ya? Dwi kali, Dwi sama Mr. Su boleh deh ke depan. Ya. Nah, Bu Dwi sama Mr. Su boleh ke depan. Bu Dwi, Mr. Su. Nah, Mr. Su jadi B ya. Nah, Dwi jadi A. Nah, Dwi mengepalkan tangan seolah-olah sedang menyimpan sesuatu hal yang berharga gitu ya. Nah, tugasnya Mr. Su adalah bagaimana Dwi bisa membuka tangan yang dikepal tadi dengan cara apapun. Coba Wi. Saya kepalkan tangan, nah Mr. Su coba caranya gimana supaya Dwi bisa membuka tangannya. Dirayu boleh, pokoknya terserah lah, pakai sampai sini Dwi mau membuka tangannya. Aduh, saya nggak pintar merayu nih, gimana?
Gimana Mama Lena? Bu Dwi itu kenapa tangannya di kepal-kepal gitu? Kayak ada sesuatu. Oh disuruh Bu Hanum. Jujur amat. Boleh dibujuk, boleh diintimidasi, boleh Kasih duit dibuka. Boleh. Bu Dwi boleh dibuka tangannya? Iya. Oh sudah berhasil dong. Oh satu lagi Bu Dwi. Ya sudah. Kok mau Bu Dwi? Soalnya Bu Dwi dulu murid saya. Oke. Dan cepet benar. Bapak Ibu sebenarnya kalau kita Bu Dwi tadi mengepal tangan, boleh tidak Bu Dwi ini tetap mengepalkan tangannya? Boleh. Walaupun misalnya disersum, menghina, menghardik gitu ya, ngomelin, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Iya. Karena yang punya kuasa kan Bu Dwi. Sesuka hati dia boleh membuka, juga boleh menutup. Nah inilah yang disebut dengan teori kontrol. Jadi kita sebagai pengontrol diri sendiri. Nah, menurut Dr. William Glasser ada 4 ilusi manusia sebagai pengontrol, terutama kita sebagai guru, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Saya seringkali merasa saya bahwa bisa mengontrol murid, gitu kan Bapak Ibu ya. Kalau saya sih gitu, saya kadang-kadang suka merasa saya sedang mengontrol murid gitu. Nah, tapi itu sebenarnya adalah sebuah ilusi, karena tidak semua murid akan melakukan perintah yang kita berikan. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi, hal yang kita berikan yang menurut kita positif, baik, belum tentu menurut siswa itu adalah hal yang baik dan efektif. Nah, yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau dulu saya sering kritik kadang-kadang siswa, kadang juga membuat mereka merasa bersalah, tapi ternyata hal tersebut juga tidak menguatkan karakter mereka. Belum tentu mereka mau menerima kritik atau saran dari kita. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang-kadang saya sebagai orang dewasa melihat murid, saya paksa, pokoknya kalau nggak A ya A gitu. Jadi dipaksa. Nah, itu sebenarnya adalah ilusi, karena siswa mau tidak mau melaksanakan apa yang kita minta. Nah, ilusi-ilusi ini yang nanti akan merubah paradigma kita, karena biar bagaimanapun kita sebagai manusia ingin sesuatu hal itu berubah positif, ingin berubah menjadi baik. Nah, sehingga di sini ada yang kita sebut dengan paradigma perubahan. Nah, menurut Dr. Stephen R, bacanya gimana ya Mam ya? Pokoknya menurut Dr. Stephen tadi ya. Nah, paradigma perubahan itu adalah bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi segalanya itu dimulai dari diri. Bila kita ingin kelas menyenangkan, berarti bukan siswanya yang berubah, tapi sebenarnya dimulai dari guru. Karena kan kita mengenal teori stimulus respon ya kan. Nah dulu kita belajar stimulus respon. Nah ternyata nanti berhubungan dengan teori kontrol. Misal kita tahu bahwa realitasnya kebutuhan kita adalah sama. Padahal pada kenyataannya kebutuhan tiap manusia itu berbeda, kebutuhan siswa itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ketika kita melihat siswa, kita memandangnya siswa itu memiliki tujuan yang sama. Padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar
waktu jadi guru. Kadang-kadang saya mencoba merubah pandangan siswa gitu ya. Padahal kita yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, harusnya terbalik. Kita yang mencoba memahami murid. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku memiliki tujuan, entah itu buruk, entah itu baik. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi ternyata hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, ternyata kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini kebetulan yang kolaborasi saya coba terapkan ke siswa. Nah, model berpikir menang kalah. Nah, ternyata kita harus berpikir bagaimana caranya untuk menang-menang. Kita seringkali menyebut win-win solution gitu ya. Nah, esensi dari guru penggerak sebenarnya memahami filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Betul Pak. Jadi kurikulum merdeka esensinya ada di filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita kembali lagi ke filosofi Bapak pendidikan kita. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu bisa hasilnya sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara sedang mendefinisikan apa itu disiplin. Mungkin selama ini kita berpikir disiplin itu yang masuk tepat waktu gitu ya, kemudian melaksanakan tugas dengan baik dan benar seperti itu. Tapi sesungguhnya menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu adalah disiplin diri, disiplin yang positif. Bagaimana kita bertanggung jawab atas semua yang kita lakukan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai yang baik itu disebut dengan disiplin. Nah, sehingga di sini dikenallah disiplin positif, ya. Nah, di sini saya ambil dari Ki Hajar Dewantara lagi. Disiplin artinya dapat bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Seorang guru bertugas menuntun siswanya untuk dapat menemukan kebahagiaannya dengan cara membangun disiplin diri. Jadi tugas kita menuntun sebenarnya bagaimana siswa-siswa kita menemukan kebahagiaannya sebagai diri sendiri dan sebagai anggota masyarakat gitu. Nah, disiplin diri bukan hanya untuk siswa, tetapi juga ternyata berlaku untuk gurunya juga. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi pada intinya bagaimana siswa ini mampu membangun motivasi dirinya. Untuk apa saya hidup? Untuk apa saya bersekolah? Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita ke motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Mungkin sebelumnya saya tanya dulu kali ya, di kepala Bapak Ibu motivasi itu apa? Bisa sudah boleh? Motivasi apa ya? Motivasi sesuatu yang membuat kita bersemangat ya, semangat untuk melakukan sesuatu, untuk mencapai sesuatu. Kalau hukuman,
Menurut saya hukuman itu hal yang didapat ketika sesuatu menurut seseorang yang memberi hukuman itu benar. Kalau konsekuensi, Busol, coba Busol. Konsekuensi itu suatu untuk sikap kita menjaga, menepati apa yang sudah diputuskan bersama. Nah, Bumu, restitusi Bumu. Baru dengar. Kayaknya pembarit deh, karena ini BK ya pembarit ya. Kerjaan BK ya sebenarnya pembarit, restitusi pembarit. Saya juga baru tahu pas belajar ini ada kata restitusi. Betul-betul baru, oh ini restitusi gitu. Dan mohon pembarit ini kayak kerjain kerjaan pembarit menjadi guru BK. Iya. Oh ya, nah nih Bu Riana tahu restitusi. Coba ya, dicoba ya. Mungkin maknanya berbeda, mungkin juga bisa ada kesamaan. Tapi di sisi ada koefisien restitusi itu koefisien pemantulan. Mungkin restitusi bisa didefinisikan sebagai apa ya, timbal balik, pemantulan, atau apa ya semacamnya begitulah. Pokoknya pemantulan mungkin beda ya. Pemantulan ya, kita simpan ya kalimat pemantulan karena sebenarnya ternyata mirip ya, hukuman, penghargaan. Oh satu lagi penghargaan belum lupa. Burega deh penghargaan Burega. Penghargaan itu menurut saya satu bentuk apa ya, ungkapan apresiasi gitu ya pada seseorang atas perlakuan baik. Ya, biasanya kita kasih penghargaan karena ada nilai kebajikan yang dia lakukan gitu ya. Nah, restitusi penghargaan itu memberi, restitusi balik gitu ya. Oke, sip. Nah, restitusi nanti ada sendiri ya, tapi kita mulai dari sini. Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui bahwa motivasi itu ada dua ya. Ada yang dari dalam, kita sebut dengan intrinsik, dari luar, ekstrinsik. Nah, saya kasih gambar ya. Nah, ada tidak? Kalau contohnya gini, siswa masuk SMA 5 karena pengen siswa pas SMP lagi belajar karena pengen masuk SMA 5. Kira-kira intrinsik atau ekstrinsik, Pak? In. Dari dalam. Siswa ingin rajin belajar, dia rajin belajar karena dia ingin masuk SMA 5. In. Intrinsik atau ekstrinsik? Atau seorang siswa rajin belajar karena dia mengetahui dengan belajar hidupnya nanti semakin mudah. Nah, intrinsik. Kalau dipaksa orang tuanya itu Bingung ya Pak? Bapak Ibu sebenarnya di awal saya juga agak bingung. Ini intrinsik atau ekstrinsik gitu. Apalagi ada tes-tesnya. Beberapa kali saya salah. Ternyata Pak, ketika siswa menginginkan saya belajar karena saya pengen masuk SMA 5, itu masuknya ekstrinsik. Karena dia mengharapkan sebuah penghargaan. Penghargaannya itu dia masuk SMA 5 kan? Nah, tapi ketika dia ingin belajar karena dia tahu dia butuh belajar supaya dia hidup, itu intrinsik gitu. Nah, jadi ya untuk diri benar Pak. Nih Pak Sulis memang mantan wali kelas yang luar biasa. Nah, jadi ada intrinsik, ada yang eksternal ya atau ekstrinsik. Nah, lalu apakah motivasi intrinsik yang mana yang terbaik gitu ya? Nah, ternyata yang terbaik adalah yang intrinsik karena dia bergerak atas keinginan sendiri, kesadarannya sendiri. Nah, lalu boleh tidak kita memberikan penghargaan?
menerapkan motivasi eksternal. Ya boleh, tetapi gitu ya, ternyata penghargaan itu bisa menjadi sebuah hukuman. Nah, kita kan tahu kalau hukuman itu ya karena dia tidak melakukan sesuatu hal yang baik, kita berikan hukuman. Tetapi penghargaan juga bisa menjadi sebuah hukuman bagi siswa. Nah, jadi kita harus hati-hati sekali ketika memberikan penghargaan. Kita tahu jelas hukuman akan menimbulkan efek negatif terhadap siswa, tetapi penghargaan pun bisa memberikan efek negatif. Contoh, dan ini sudah saya lakukan. Negatif memang hasilnya Bapak Ibu. Saya memberikan siswa itu bonus kalau nilai ulangan kimia rata-ratanya 80 semua, gak usah ikut UAS. Sekali berhasil Pak, cuman sedikit yang gak ikut UAS. Yang kedua kali, efek negatifnya adalah siswa berlomba-lomba bagaimana caranya ulangannya selalu bagus. Siswa yang memang pintar, ya nilainya memang bagus. Tapi ada beberapa siswa yang melakukan segala cara supaya nilainya bagus. Nah, ternyata saya di sini salah menerapkan aturan, gitu ya. Ternyata itu ya efeknya apa sih? Yang jelas dia menghalalkan segala cara, itu kan sudah bukan nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tanam ke siswa, malah munculnya yang motivasinya karena cuma ingin nilai bagus gitu dan gak ingin mengerjakan soal UAS. Nah, kemudian tadi kita bahas ada konsekuensi. Nah, konsekuensi itu betul tadi kita melakukan kesepakatan bersama terhadap sesuatu hal yang nanti ada konsekuensinya apabila tidak dijalankan dengan baik. Nah, kalau restitusi, ternyata restitusi ini panjang ceritanya. Restitusi itu berbeda dari konsekuensi, bukan konsekuensi. Jadi restitusi itu bagaimana siswa menyadari kesalahannya. Jadi kita pancing siswa itu untuk sadar bahwa dia itu salah dan mengetahui kalau salah saya harus ngapain gitu. Nah, jadi sebagai guru kita nggak bisa nyebut, oh iya kamu salah, kamu gini-gini, nggak bisa. Jadi, nah ini restitusi ini yang mungkin pekerjaan Pak Barit, Pak Api biasanya. Ya. Nah, ada hal menarik ketika saya mempelajari ini bahwa ternyata sebagai guru banyak kesalahan yang saya lakukan di sini karena saya dalam memaknai motivasi, hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi tadi. Jadi banyak kesalahan yang saya lakukan. Bapak Ibu, ini adalah salah satu penerapan konsekuensi dan restitusi yang saya coba lakukan di kelas. Kebetulan anak saya kemarin pas banget ada yang nggak piket, jadi temennya laporan. Nah, jadi kesimpulan gini. Jadi kebetulan 3 orang ini nggak piket, gitu ya. Petugasnya laporan, ini 3 orang nggak piket nih. Nah, gitu. Pengurus kelasnya. Oke. Terus saya pancing anaknya. Kalau begitu mereka tidak piket, apa yang akan kalian lakukan? Saya tanya dulu ketiga. Kenapa sih tidak piket gitu? Nah, alasannya kan macam-macam. Ada yang lupa dan segala macam. Nah, oke. Terus kemudian ngapain? Ya siswanya bilang, Bu, kita dihukum aja. Saya kembalikan ke forum, ke siswa yang lain. Itu gimana? Ternyata temennya, udah Bu kasihan, sekarang maafin aja. Tapi kalau besok-besok pada nggak piket denda ya.
disepakati satu kelas. Nah, terus ke anak tersebut gimana? Minta maaf dong kata temannya. Ya udah minta maaf gitu. Yang ini nggak tahu kedepannya seperti apa, tapi kebetulan kemarin dapat kasusnya seperti itu. Nanti ada lagi kasus restitusi yang lain Bapak Ibu. Nah, supaya bisa mencapai restitusi tadi, sebenarnya dimulai dari pembuatan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini ada 3 konsep. Ini mungkin kata baru buat kita ya, karena saya juga baru ketemu itu di sini gitu, di buku lain nggak ketemu. Keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Bapak Ibu, terus terang saya setiap semester itu selalu buat aturan kelas. Karena saya pikir kalau tidak ada aturan di kelas, anak-anaknya begajulan ya Pak ya, gitu. Jadi saya selalu buat aturan kelas. Ternyata tidak ada aturan kelas. Yang ada adalah keyakinan kelas. Untuk memahami bahwa ada nilai-nilai kebajikan dalam setiap peraturan yang dibuat. Jadi di sini kita menanamkan konsep ke siswa, misal kenapa sih mereka harus masuk tepat waktu. Jadi alasannya mereka mampu menyebutkan, oh ya Bu, supaya saya belajarnya pas waktu, saya tidak menyia-nyiakan waktu gitu. Nah, konsep yang kedua, keyakinan kelas dibuat oleh seluruh warga kelas agar siswa mengetahui nilai-nilai kebajikan yang ada di kelas. Konsep yang ketiga, dari keyakinan kelas ini dikumpulkan menjadi keyakinan sekolah, yang nanti Bapak Ibu keyakinan sekolah ini bisa menjadi visi misi sekolah. Nah, jadi visi misi sekolah yang betul-betul berasal dari seluruh warga sekolah. Nah, keyakinan sekolah dibuat oleh warga sekolah. Keyakinan sekolah dapat terbentuk dari keyakinan kelas yang diketahui nilai-nilai kebajikannya. Nah, ini yang sudah kami coba terapkan, dimulai dari membuat kesepakatan kelas. Salah satunya, nah jadi buat dulu yang banyak sticky notes, itu adalah kesepakatan kelas yang siswa tulis Bapak Ibu. Jadi mereka menuliskan, saya pengen belajar kimia itu seperti apa gitu. Nah, jadi mereka menuliskan semua keinginannya. Salah satunya adalah belajar di luar kelas. Nah, kita coba terapkan kemarin belajar di luar kelas. Anak-anak membuat rantai karbon. Nah, ini kebetulan jadi panjang gitu ya. Kemudian, nah ini kemarin Pak Narto ya. Nah, mohon maaf nih kemarin. Kami belajar di kantin. Ngetes asam basa pakai kertas lakmus menggunakan makanan atau minuman yang sering mereka beli. Jadi saya ajak ke kantin. Tuh, waktunya sebentar sih, sekitar 20 sampai 30 menit. Sebentar. Ya. Ya lumayan sambil numpang jajan. Anak-anak sambil jajan. Nah, atau ini kemarin kami bermain. Jadi ini permintaan siswa ya, belajar sambil main games. Nah ini agak panjang nih Mom sebenarnya. Jadi kita main cerdas cermat gitu. Kita main cerdas cermat dengan menggunakan soal-soal kimia. Ya lumayan lah, lumayan refreshing. Jadi tidak selalu mengerjakan soal gitu. Nah, kemudian seperti biasa ini peninggalan Bu Iyas dulu masih saya terapkan, belajar sambil bernyanyi gitu. Nah, sambil nyanyi. Nah, saya stop dulu ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya mau menunjukkan kesimpulan dari kesepakatan kelas yang kami buat dengan kelas 11 dan kelas 12. Nah,
insya Allah nanti kalau boleh Pak Barit di print, dibuat jadi poster Pak, buat ditempel di kelas. Kalian minta dana. Ya. Nah, jadi kesepakatan kami sebenarnya harus dibuat dalam kalimat positif Bapak Ibu. Cuman karena guru kimia kadang-kadang bingung bahasanya apa gitu ya. Nah, jadi di sini fokus gitu ya. Nah, kebetulan ada siswa yang boleh tidak belajar seperti Jeremy Polen gitu ya, yang jago matematika. Belajar 20 menit, 55 menit istirahat. Nah, itu saya terapkan ke siswa. Jadi 20 menit kami belajar tanpa handphone, tanpa gangguan, tanpa ada yang izin, ada yang segala macam gitu ya, tanpa ngobrol. Kami coba Bapak Ibu. Nah, 20 menit, 5 menitnya random talk. Jadi bebas mau ngapain. Mau ngobrol boleh, main handphone boleh, tapi 5 menit saja. Mau izin ke toilet boleh. Nah, jadi tanpa handphone, dan alhamdulillah beberapa siswa itu udah mulai bilang, Bu, saya bisa lebih fokus, saya bisa lebih memahami materi yang dijelaskan seperti itu. Mungkin karena memang materinya juga masih mudah ya. Jadi siswa yang tadinya semester lalu itu tidak terlalu tidak terlalu terlihat gitu, ini udah mulai muncul terlihat gitu. Dan dia semangat untuk mengikuti pelajaran. Nah, kemudian di sini siswa juga bila kamu masuk jam pertama atau setelah istirahat diberi jarak waktu 10 menit untuk masuk ke kelas. Jadi kalau lewat dari 10 menit, siswa menunggu di luar selama 1 jam pelajaran. Dan hal ini berlaku untuk gurunya, jadi berlaku untuk saya. Nah, ini bahagia banget murid Bu. Pak, kalau gurunya telat dia bahagia, wah berarti aku bebas 1 jam pelajaran gitu. Jadi saya juga yang biasanya telat berusaha untuk gimana caranya nggak telat lagi gitu. Nah, karena ada konsekuensi yang harus saya tanggung. Kemudian yang kedua, ternyata siswa itu memahami gitu ya, bahwa mereka juga kalau nggak ngerti tuh nanya gitu, sampai ada yang tulis gitu di tulisannya. Kalau nggak ngerti tuh nanya, wajib bertanya, dia tulis gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi di sini saya buat, bila kamu belum memahami konsep pelajaran pada hari tersebut, sangat boleh bertanya dan memberitahu gurumu bahwa kamu belum paham. Ini tulisan dari siswa sendiri. Bersikaplah proaktif dengan maju ke depan dan berdiskusi dengan teman dan guru. Nah, tadi terus istirahat 5 menit ya. Nah, saling menghormati, karena ternyata ada beberapa siswa yang merasa dibully ketika dia maju ke depan atau menjawab pertanyaan dari guru gitu. Nah, jadi dia tulis kalau ada yang maju jangan ngeledek dong gitu. Ada di situ. Nah, jadi saling menghormati antar teman, tidak mengejek atau merundung teman yang mencoba menjawab pertanyaan atau yang mengungkapkan ide. Wajib mematuhi aturan sekolah yang telah ditetapkan oleh sekolah. Nah, terakhir adalah belajar santai dan menyenangkan. Ini yang paling banyak saya baca dari siswa. Silakan belajar dengan santai sesuai dengan gaya belajar dan ciptakan suasana kelas kimia yang menyenangkan. Nah, di sini saya tekankan belajar itu adalah sebuah proses. Jadi kita menikmati proses tersebut. Jika belum paham, itu adalah sesuatu hal yang wajar. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi banyak menekan. Jadi minggu pertama kemarin itu banyak penjelasan kepada siswa sebenarnya. Nah, dari kesepakatan saya membuat sebuah keyakinan. Keyakinan ini adalah kata-kata positif yang berasal dari kesepakatan tadi. Yang pertama, saling menghormati, tolong menolong, bersikap proaktif, kelas yang menyenangkan, dan disiplin positif. Jadi dirangkum dari semua yang ditulis oleh siswa. Karena ternyata siswa juga menyadari bahwa mereka harus saling menghormati, tolong menolong, sampai ada yang
sampai ada yang menuliskan seperti itu. Nah, terakhir dari keyakinan kelas ini muncullah nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan di sekolah. Itu. Nah, nilai-nilai kebajikan ini saya ambil saja dari kurikulum Merdeka. Ya, jadi kita mengacunya ke sini nantinya, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, jadi ke siswa saya juga menyebutkan bahwa kesepakatan kelas kita nanti harus bertanggung jawab, harus mengacu pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ini cukup seminggu 2 kali ketemu itu nggak kelar-kelar ngebahas ini aja sama siswa gitu. Karena kebetulan sepertinya siswa banyak yang belum memahami profil pelajar Pancasila, karena memang belum masuk kurikulum Merdeka juga ya Bapak Ibu. Jadi mereka mungkin belum terbiasa mendengar ini. Nah, kita kembali ke yang tadi ya Bapak Ibu. Nah, oke. Keyakinan kelas atau sampai nanti kita memperoleh nilai-nilai kebajikan itu tidak akan tercapai apabila kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi. Nah, jadi Bapak Ibu sebagai guru kita juga harus mengetahui apakah siswa kita sudah terpenuhi belum kebutuhan hidupnya, kebutuhan dasar hidupnya. Kalau belum, ketika mereka melakukan kesalahan yang mungkin itu adalah sesuatu hal yang wajar. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini semuanya kita pasti butuh. Kebutuhan fisiologis untuk bertahan hidup, seperti sandang, pangan, dan papan. Kita mungkin bisa melihat siswa kita yang hidupnya berkecukupan pasti lebih enak belajarnya dibanding yang tidak, walaupun tidak semua gitu. Nah, karena siswa yang lapar mungkin sulit untuk berkonsentrasi di kelas. Nah, ini yang sampai saat ini saya belum bisa menemukan mana siswa yang lapar, mana enggak. Jadi ketika jam pertama, Bu lapar Bu, tadi agak gimana gitu ya, mau kasih makan gimana gitu, nggak dikasih juga. Ada dilema dalam diri saya sebenarnya. Nah, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini adalah kebutuhan untuk disayang, diterima oleh kondisi atau orang lain di sekitarnya. Nah, jadi siswa-siswanya ada yang kekurangan kasih sayang mungkin, entah di rumah, entah di sekolah atau dimanapun. Nah, termasuk kasus elok mungkin ya Bapak Ibu, siswa saya ini, siswa sepertinya sih kekurangan kasih sayang dari orang tuanya. Jadi dia banyak melakukan hal-hal yang menurut kita kurang baik gitu. Dia butuh perhatian. Nah, kemudian penguasaan, kebutuhan akan pengakuan kemampuan yang dimiliki, ya seperti apresiasi ketika mereka melakukan suatu hal, baik itu hal yang kecil ataupun hal yang besar. Kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkannya. Kita juga pengen senang-senang ya Bapak Ibu ya. Weekend pengennya kan healing gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini kebetulan baru satu kelas yang saya teliti. Bukan teliti sih. Jadi ada kuesioner sudah disediakan dari Forum Guru Penggerak.
bagaimana siswa mengetahui kebutuhan hidupnya. Nah, kebetulan kenapa saya minta minggu depan Pak? Sebenarnya tadi pengennya semua kelas gitu, tapi nggak apa-apa satu kelas dulu sebagai sampel. Nah, ini satu kelas tadi baru saya uji, mereka mengisi kuesioner, saya jelaskan dulu apa kebutuhan hidup manusia kepada mereka. Nah, ternyata dari hasil kuesioner 34% siswa kelas ini mengalami kekurangan rasa kasih sayang dan diterima. Nah, jadi mereka kurang kasih sayang Bapak Ibu. Aduh, saya juga pengen ya, merasa kurang diterima. Nah, 3% siswa kekurangan rasa penguasaan. Ya, kebutuhan untuk diakui kemampuannya. Ya, berarti kita sebagai guru kita cukup apresiatif ya terhadap siswa kita, karena mereka tidak merasa kalau mereka tidak dihargai kemampuannya. Nah, yang paling banyak ini 50% siswa kekurangan rasa kebebasan. Nah, jadi siswa itu merasa pilihan akan hidupnya itu kurang, gitu. Jadi mereka mau A, B, C itu kurang karena banyak entah dikekang orang tua atau dikekang oleh aturan-aturan sekolah. 9% siswa kekurangan rasa kesenangannya. Dia nggak tahu, dia kurang bahagia mungkin hidupnya ya. Nah, oke. Nah, ini kebutuhan manusia. Terakhir Bapak Ibu, yang tadi restitusi. Nah, di sini saya ada kasus. Ada kasus Hana dan Tisa. Nah, Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruang Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di media sosial. Nah, kira-kira Bu Dewinya Mama Ilah deh. Mama Ilah kira-kira gimana mengatasi masalah ini Mama Ilah? Ya, Mama Ilah jadi Bu Dewi ya. Jadi Tindakannya gila. ya tindakannya mengadakan klarifikasi dulu apakah benar bisa itu melakukan kata-kata kasar di sosial media atau tidak. Kemudian yang kedua, ya dievaluasi kenapa bisa Tisa itu melakukan kata-kata kasar kepada siapa? Kepada Hana. Kalau memang terjadi hal-hal yang memang Tisa yang salah, ya bagaimana memberi nasihat kepada Tisa supaya tidak melakukan seperti itu lagi dengan melalui pendekatan-pendekatan. Barangkali Tisa itu di rumahnya tidak mempunyai tidak memperoleh rasa kasih sayang, mungkin pelampiasannya dengan melakukan kata-kata kasar di sosial media. Kemudian melakukan menyampaikan kepada orang yang berwenang untuk bisa memberikan nasihat kepada Tisa yang bisa dihormati oleh Tisa, kata-katanya bisa didengar oleh Tisa dan disampaikan dengan kata-kata yang sejuk kepada Tisa supaya Tisa berubah dan tidak melakukan lagi kata-kata yang menyampaikan kata-kata dengan kata-kata kasar di sosial media. Kemudian Hana juga disuruh introspeksi diri, kenapa bisa Tisa itu bisa melakukan itu dan bisa akhirnya didamaikan antara keduanya. Dua agama mau adem ya. Bagus. Iya. Nah, satu lagi Bapak Ibu, Anto. Nah, ada Anto nih. Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Nah, ini yang kemarin nih banyak banget. Dan
saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat, mengejek teman-temannya. Jadi sekalinya datang ngeledek. Hal ini sudah sangat mengganggu, dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Pak Baritlah sebagai guru BK, gimana Pak? Ya, sebagai langkah secara umum sama dengan yang disampaikan Bu Kafila. Ya, Dewi lah. Cuma kalau tadi di dunia guru agama ataupun guru mata pelajaran yang lain, kalau di bimbingan konseling itu adalah bagaimana kemampuan kita untuk memahamkan, ya, duduk permasalahannya itu apa yang dilakukan itu salah atau benar dengan ukuran-ukuran sosial maupun ukuran-ukuran agama. Ya, itu kalau dari dunia bimbingan konseling. Jadi anak didik itu diusahakan untuk memahami, ya, apakah perilakunya itu secara aturan melanggar atau tidak. Kalau sudah paham, barulah bagaimana tawaran-tawaran atau alternatif untuk mengubah dari perilaku-perilaku yang negatif, perilaku-perilaku yang tidak baik menjadi baik ataupun sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Itu seperti itu. Baik, terima kasih Pak Barit. Nah, ini juga pelajaran baru buat saya yang ternyata guru mapel juga harus bisa konseling juga ya Pak Barit. Nah, ternyata kita punya posisi kontrol Bapak Ibu di kelas. Nah, kita punya posisi kontrol bagaimana menghadapi siswa yang seperti tadi. Yang pertama, kita sebagai penghukum, saya lah gitu ya, saya sering sekali menghukum siswa. Nah, membuat rasa bersalah pun sering gitu. Kamu ini mengecewakan saya gitu kan. Kita membuat siswa tuh supaya disadar salah sebenarnya gitu ya. Nah, kemudian kita bertindak sebagai manajer, pemantau dan teman. Nah, ya, kita pahami dulu ya posisi kontrol ini apa saja. Sebelum kita kembali ke Hanatisa dan Anto. Nah, ternyata posisi kontrol kita sebagai guru ini mempengaruhi motivasi siswa, motivasi eksternalnya dan motivasi intrinsiknya. Nah, apabila kita sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, sebenarnya kita sudah mengarahkan kepada perilaku kontrol yang negatif terhadap siswa, sehingga mereka mengalami kegagalan identitas sebagai siswa, itu ya. Nah, kalau guru SMA 5 tuh kayaknya rata-rata ada di kontrol positif. Kalau saya mengalami ya, di sini kita bertindak sebagai teman, pemantau, bahkan sebagai seorang manajer. Nah, penghukum itu kan biasanya yang suka nunjuk, kamu telat nih, sini, hukum gitu kan, udah suruh nyapu gitu. Nah, itu sebagai penghukum. Nah, sebenarnya siswa tahu dia dihukum kenapa gitu ya. Cuma kadang-kadang di beberapa siswa ini memunculkan rasa dendam terhadap kita. Tuh. Nah, sebagai pembuat rasa bersalah, biasanya kan kita kasih tahu, ya kamu nih sudah mengecewakan saya gitu kan, mengecewakan ibu, mengecewakan bapak gitu. Kita ceramah terus, tapi sebenarnya nggak didengerin sama dia, karena dia sudah merasa ya saya tahu saya salah gitu, saya tahu kok saya salah gitu. Nah, sehingga dia menyembunyikan perasaannya. Nah, kemudian kalau kita bertindak sebagai teman, nah ini juga mungkin kita pernah melakukan ini. Ya udahlah, nggak apa-apa yuk, bapak ibu bantu. Tapi efeknya ternyata juga agak sedikit negatif. Siswa ini ketergantungan terhadap kita.
Nah, terus kalau sudah ketergantungan, ketika kita tidak melakukan hal tersebut, mereka akan marah sama kita. Nah, akhirnya hilanglah kepercayaan dirinya. Nah, kalau sebagai pemantau, nah ini biasanya yang paling aman. Tahu kan apa aturannya? Tahu kan konsekuensinya? Udah, kita kan biasanya ngomong seperti itu ya Bapak Ibu ya, saya sih. Nah, jadi ya seperti tadi, yang mereka kan menyesuaikan. Kalau ada guru, mereka baik, tapi di belakang kita belum tentu. Nah, yang paling positif sebenarnya kita bertindak sebagai manajer. Nah, jadi kita tuh memberikan pertanyaan, ya. Nah, di sini kita bisa ada beberapa pertanyaan yang paling sering kita ucapkan. Bisa kita sebenarnya sering nih. Apa yang kita yakini? Apa yang kamu yakini hal tersebut benar atau salah? Seperti tadi kata Pak Barit, dia yakin ini benar atau salah gitu. Kemudian kalau kamu meyakininya salah, mau nggak memperbaiki, gitu ya? Nah tadi kan kata Pak Barit diberikan pilihan-pilihan seperti itu ya. Kalau memperbaiki hal tersebut, kamu akan jadi apa? Jadi kita berikan gambaran ke depannya kepada siswa itu seperti apa. Nah, karena ujung-ujungnya kita ingin menguatkan karakter mereka. Nah, di sini dampaknya kepada murid, kalau kita sebagai penghukum ya diulang lagi, karena ya udah hukumannya pasti begitu doang, gitu. Ya kan? Kalau membuat rasa bersalah, otomatis muncullah rendah diri dan merasa gagal. Ini agak bahaya sebenarnya yang bagian ini. Kalau yang tadi sebagai teman, dia tergantung sama kita, tidak mandiri. Nah, kalau sebagai pemantau, nah dia menitik beratkan dampak pada diri sendirinya saja, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Jadi dia tahu kalau salah ya saya pasti dihukum, kalau saya benar saya akan dapat hadiah, tapi tidak menguatkan karakter mereka. Nah, yang terakhir ini adalah mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti ini berhubungan dengan dunia yang berkualitas. Setiap manusia itu punya pemikiran bagaimana dunianya berjalan. Mungkin Bapak Ibu memikirkan bagaimana dunia saya sendiri, karena itu ada di dalam diri kita sendiri. Begitu pula dengan siswa. Nah, di sini kita dituntut untuk membimbing siswa, menuntut siswa menemukan dunia berkualitasnya sendiri. Biarkan mereka yang menemukan. Kita tugas kita hanya menuntun saja. Aja. Terakhir, alhamdulillah ini udah masuk ke sisi terakhir. Yang tadi ya, restitusi. Jadi yang dilakukan oleh Pak Barit, Bu Dewi Ilah itu sudah langkah-langkah segitiga restitusi. Ya, Mama Dewi. Nah, kepala sekolah SMA Makmur. Oke, tunggu dulu. Sepan 5 makmur. Bapak Ibu, ini udah slide terakhir. Nah, ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan siswa-siswa yang tadi bermasalah, ya. Nah, mulainya dari mana? Bebas. Dan sebenarnya ini udah sering kita lakukan, bukan tidak kita lakukan, sering, gitu ya. Nah, mungkin bahasanya aja yang kita nggak tahu. Kita bisa di sini saya coba dari menstabilkan identitas. Nah, mereka ketika melakukan kesalahan sebenarnya dalam diri mereka yang mereka tahu mereka salah gitu ya. Cuman kan
nggak pengen disalahin gitu ya. Saya melakukan ini tuh ada sesuatu hal yang saya lakukan begitu. Nah, di sini kita bisa bilang kepada siswa bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, gitu ya. Dan dia murid kita bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan tersebut. Nah, kemudian kita bisa memvalidasi tindakan yang salah. Kita tanya, kenapa sih kamu melakukan hal tersebut? Itu pasti kita tanya, kenapa? Tuh ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan? Kita tanya. Mungkin Bu Rega kemarin ada siswanya yang tawuran gitu ya. Nah, mungkin Bu Rega bisa tanya, itu anak kira-kira kekurangan, kalau 5 kebutuhan dasar manusia kira-kira kekurangan apa tuh Bu Rega? Kesenangan kayaknya Bu, karena setelah ditelusuri itu hanya sebuah candaan yang mungkin bagi dia itu sebuah kesenangan gitu. Iya, orang tawuran tuh kan sebenarnya happy ya. Mereka tawuran tuh bukan karena apa-apa, karena senang gitu. Tapi mereka tidak tahu cara menyalurkan kesenangannya. Mungkin mereka bisa tanya, selain tawuran bisa ngapain lagi sih gitu ya? Nyanyi kek, joget kek gitu ya. Gitu ya. Nah, terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya. Makanya di awal tadi kita bikin dulu kesepakatan kelas, kita sajikan dulu ini loh nilai-nilai kebaikan. Jadi kita bisa tanya, kamu tahu tidak kalau tawuran itu ada nggak di nilai-nilai kebajikan kita gitu? Kan nanti mereka jawab yang nggak ada katanya gitu. Nah, kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Jadi terus kita tanya sampai dia bisa menjawab bagaimana dia merubah dirinya menjadi lebih baik. Nah, kira-kira ini adalah segitiga restitusi. Nah, sebelum belajar ini, kebetulan saya sudah melakukan segitiga restitusi. Jadi pas belajar tuh, oh ini nih yang kemarin saya lakukan gitu ya. Oke. Saya nggak sebutkan namanya, tapi ada salah satu siswa perempuan. Siswa ini memiliki masalah dengan keluarganya. Ibunya meninggal dunia tahun lalu, 2 tahun yang lalu, dan ayahnya pulang kampung menikah lagi. Siswa ini tinggal dengan kakek neneknya dan adik dan keluarga pamannya. Kakeknya sering melakukan KDRT ke neneknya di depan cucu-cucunya. Ya, keduanya kakak adik ini sering kena juga amarah kakeknya. Ayahnya tidak menafkahi, bahkan memblokir kontak anaknya. Berat banget ya Bapak Ibu. Saya kalau ketemu siswa ini pengen nangis gitu. Karena masalah yang dia hadapi itu bukan, saya yakin kalau itu saya nggak sanggup. Nah, kemudian saya kebetulan melakukan restitusi. Saya ingin siswa ini mengetahui bahwa dia itu berharga bagi dirinya sendiri dan adiknya. Gitu. Saya pancing dengan beberapa pertanyaan dan dia sadar bahwa dia tuh harus sekolah, harus lulus. Mau bapaknya nikah lagi kayak mau bapaknya ngapain, dia mengizinkan. Bapak saya nikah lagi, saya tahu Bu, itu wajar gitu. Dia bilang itu wajar kok, kata dia gitu. Dan saya terima ibu tiri saya. Nah, kamu berhubungan dengan ibu tirimu? Iya, saya suka WA. Tapi beberapa bulan lalu si siswa ini datang pas ngambil rapot, Bu, bapak saya blokir kontak saya, ibu tiri saya juga. Terus dia tahu dia harus lulus dengan baik supaya dia bisa hidup layak nantinya. Dan luar biasanya Bapak Ibu, semester kemarin dia masuk 10 besar tanpa pernah nangis di kelas, tanpa pernah menyesali kenapa dia harus hidup seperti itu. Dan itu luar biasa. Tuh,
beban anak ini berat. Sampai saya panggil lo kalau kamu mau tahu ada lo teman kamu yang lebih parah dari kamu gitu. Sampai saya gituin kemarin ke Elo gitu ya, saking gregetnya saya sama Elo. Ada yang lebih parah daripada itu. Nah, jadi siswa ini sudah sadar dia belajar itu bukan karena yang lain-lain, karena memang dia percaya dengan dia belajar bahwa nanti dia akan hidup lebih mudah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah berakhir. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya apresiasi sekali Bapak Ibu sudah mau hadir di forum ini. Dan ini mungkin bukan forum yang pertama, nanti ada Mam Nena juga. Di modul-modul berikutnya juga mungkin masih ada. Saya mohon keikhlasannya untuk hadir lagi. Dan kita saling berbagi mungkin ya nanti. Saling berbagi pengalaman gitu Pak ya. Dikasih waktu yang lebih lagi. Supaya kita bisa sharing beberapa informasi bagaimana kita membuat sebuah perubahan. Karena kata Nadiem Makarim, perubahan itu dimulai dari guru. Perubahan kecil saja apabila dilakukan oleh semua guru akan menjadi sebuah perubahan yang besar. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori-teori positif ya, untuk perubahan di diri kita dan di lingkungan kita, sebagaimana disampaikan oleh Hakim bahwa perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari yang kecil, dimulai dari sekarang. Ya, sekarang yang kecil diri kita sendiri. Insya Allah perubahan-perubahan yang lain di luar kita itu akan menjalar. Ini mungkin inti ajaran dari guru penggerak. Ya. Ajaran guru penggerak itu seperti ini, digerakkan oleh yang ada di lingkungannya. hatinya nuraninya untuk dipikirkan dan dilakukan. Itu saya kira ulasan sedikit dari saya. Mungkin dari Bapak Kepala Sekolah mau ada pesan. Ya, 15 menit lagi mungkin. Ini permen gope. Kamu gimana? Udah. Hasilnya asam ya Bu ya? Asam. Oke. Ini udah? Apa hasilnya? Dua-duanya merah ya? Berarti apa? Sam. Oke. Yang udah selesai boleh balik. Ditetesin aja. Tetesin aja. Mana yang udah dites mana? Main balik-balik aja. Asal. Apa? Bisa jadi. Udah? Larutannya yang tadi diituin mana? Merah nih, merah Bu. Asam Bu, asam. Nah, ini Bu, pajar kan. Ini yang satu lagi. Woi, pajar itu. Ngawin itu. Enak kali sih. Mana punya lu? Mana? Udah. Woi, itu pakai Kak, coba minta. Suruh praktek malah pada jajan. Memiliki jenis atom Quaterner satu doang. Satu lagi. Nih pick me nggak mau. Satu lagi. Ada satu lagi.
jenis atom apa yang ada di sini? Tadi jawaban pertama kuartener betul. Ada satu lagi jenis ikatannya apa? Jenis atom ya. Atom karbon primer. Primer betul. Pertanyaan selanjutnya. Jadi di sini ada atom karbon primer, ada atom karbon kuartener. Ada berapa jumlah atom karbon lon? Atom karbon kuartener. Atom karbon kuartener. Ya, oke. Kuartener berapa? Satu. Kalau primer? Nah, yang belakang. Ada berapa? Primer? Berapa? Jadi obat mah lanjut. Asam dan basa ke dalam air menghasilkan H+. Kalau basa dan OH-. Apa? Apa udah ada Aldo, apa konsekuensinya buat temennya? Ayo, nanti keburu istirahat loh. Apa? Bagaimana? Yang lain bagaimana? Minggu ini peringatan, tapi kalau melakukan lagi hal yang sama didenda gitu. Denda masukin ke uang kas. Besarannya 50.000. Sarannya 50.000. Alasannya supaya biar kalau kita nggak pada berani, jadi otomatis mereka pada mau tiket. Oke. Yang lain bagaimana? Bisa disepakati atau tidak? Dan ini berlaku untuk yang lain ya. Ini berlaku untuk yang lain juga. Oke, kalau gitu gini, untuk yang 3 orang di depan. Oke, minggu ini sama teman-teman masih oke, nggak masalah. Masih diperingatkan, jangan sampai lupa kamu piketnya hari apa. Dan piket itu bukan cuman sekedar nyapu, ngangkat bangku, laki-laki ngangkat bangku, perempuan nyapu, nggak selalu seperti itu. Dikerjakan bersama-sama. Kalau dikerjakan sama-sama lebih cepat selesai, lebih cepat pulang. Bukan berarti kamu cuma ngangkat bangku terus pulang gitu. Ya yang lain gimana? Kan waktunya juga sama-sama habis. Ya kan? Nah, jadi kerjakan piket itu dengan penuh tanggung jawab. Kalian sudah dibikin mulai dari Senin sampai Jumat. Silakan piket di tempat kalian terakhir belajar. Terus yang kedua, Aldo itu bukan petugas piket harian yang setiap hari piket, dia cuma mengawasi kalian yang piket.
Nah, kalau ada teman yang tidak piket, tolong dicatat namanya hari apa. Aldo, dengerin dulu. Hari apa dia nggak piket, catat. Ya, pakai buku kamu. Nah, kamu piket hari apa, Aldo? Ya, jangan sampai kamu nggak piket hari Jumat ya. Oke. Nah, yang lain seperti itu. Jadi misalnya kalau di tengah-tengah Aldo udah nyatet, oh si piket semua, tapi di tengah-tengah ada yang kabur, temennya tolong kasih ke Aldo. Ini catatannya yang tidak piket, yang tidak pulang bersama-sama. Bisa dipahami? Ini yang bertiga bisa nggak? Minta maaf sama teman-temannya. Coba ngomongnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan dua rekan teman saya meminta maaf karena saya tidak piket minggu kemarin. Dah. Deh ya? Nah, itu. Tadi kasih bocing. Iya. Oke. Nah, ada yang bermasalah nggak minggu kemarin? Yang silakan yang bertiga boleh duduk. Ada tidak? Oke. Kalau tidak ada,